Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam program Obat Tidur malam hari ini. Kami sangat bersyukur, berterima kasih boleh bertemu kembali dengan Bapak Ibu dan para pemirsa yang mengikuti ibadah ini. Kita rindu malam hari ini diberkati kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu sebelum kita menikmati firman Tuhan, bahkan kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Mari kita terlebih dahulu kita senangkan hati Tuhan. Kita rindu bahwa lewat pelayanan malam hari ini Bapak Ibu dan kita semuanya akan mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita rindu menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Sebab Tuhan kita Allah yang layak dipuji dan Allah yang senang disembah. Haleluya Tuhan. Hadirlah Engkau penuhi kami Bapa. Kami rindu hadirat-Mu menjamah dan melawat kami umat-umat-Mu. Dimanapun saat ini berada Bapa, biarlah kiranya Tuhan menjamah, melawat kami, membawa kami untuk menikmati hadirat-Mu, menikmati firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapa yang setia, yang mengasihi saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah
kami datang menyembah-Mu Bapa. Haleluya, haleluya Bapa. Glory bagi-Mu Tuhan. Kau Tuhan Yesus setia. Kau adalah sahabat kami Tuhan. Haleluya Bapa. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susah kita, dalam segala susahku. Selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, dia mengerti bahasa. Tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Mari sekali lagi katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku. Kau selalu menghiburku. Kau mengerti bahasa, dia mengerti bahasa. Tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Walau badai mengamuk, walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus. Walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Walau badai mengamuk ya Tuhan, masalah datang menerpa hidup kami, tapi satu hal yang kami tahu, bahwa Yesus ada bersama dengan kami. Ada Yesus yang menolong hidup kami, yang senantiasa setia memperhatikan kami, menolong kami dalam kesusahan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan menguatkan iman kami, untuk kami tetap teguh mencintai Engkau dalam segala situasi apapun, karena kami tahu ada upah yang menanti kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus dan di dalam kuat kuasa-Mu, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, senang bertemu Bapak Ibu yang mengikuti program ini. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu boleh mengikuti program ini. Kita percaya bahwa ketika kita beribadah, ada banyak ibadah yang kita lakukan kepada Tuhan, maka janji Tuhan kepada kita, Dia akan memberkati kita. Ya, bukan hanya untuk masa saat ini, tapi masa yang akan datang. Karena itu banyaklah terus beribadah, dengar pujian, penyembahan dan firman Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan menolong kita. Baik Bapak Ibu, kita langsung mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan belajar dari kitab Amsal pasal yang ketiga. Kita buka Amsal pasal yang ketiga ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat ya. 2 ayat Bapak Ibu. Amsal 3 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Bapak Ibu boleh memperhatikannya. Kita akan membacakan dari tempat ini. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ya, Bapak Ibu, ini pembacaan firman Tuhan yang luar biasa dalam kitab Amsal ini, bahwa dikatakan di sini bahwa ketika ada kasih dan setia di dalam hidup kita, maka Tuhan katakan Tuhan akan menyertai kita dan Tuhan akan memandang kita dan juga akan menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu,
tema kita pada malam hari ini adalah upah kesetiaan. Ya, tema kita malam hari ini adalah upah kesetiaan. Nah, Bapak Ibu, kesetiaan berasal dari kata setia. Ya, berasal dari kata setia yang artinya tetap, teguh dan tidak tergoncangkan. Ya, setia itu tetap, teguh dan tidak tergoncangkan oleh situasi apapun. Nah, Bapak Ibu, kata setia itu gampang diucapkan, mudah diucapkan, setia. Bahkan banyak orang memiliki nama setia, ya. Tapi dalam kehidupannya banyak hal yang tidak setia dalam dirinya, ya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, malam hari ini kita akan belajar apa itu upah kesetiaan, ya. Apa itu upah kesetiaan? Apakah kita perlu setia? Oh, sangat perlu sekali untuk setia, ya Bapak Ibu ya. Karena itu mari perhatikan Bapak Ibu. Saya katakan tadi bahwa kata setia itu gampang diucapkan, tetapi sulit untuk melakukannya, ya. Karena kalau tidak ada kasih di dalam setia itu, untuk menemukan kesetiaan itu tidak akan bisa kita terima Bapak Ibu. Nah, karena itu memang seperti dikatakan di dalam Amsal 3, kita perhatikan di sini, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Jadi kasih dan setia itu adalah satu paket Bapak Ibu. Jadi untuk mendapatkan kesetiaan atau orang yang setia itu harus ada kasih di dalamnya. Jadi tanpa kasih, kesetiaan tidak akan ditemukan dalam diri seseorang. Nah, itu dikatakan di dalam Amsal 3 ini, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Nah, jadi kasih dan setia ini akan selalu berdampingan, tidak bisa tinggal. Kalau tinggal dikatakan, maka tidak akan ditemukan setia di dalam diri seseorang. Nah, dikatakan di ayat yang ketiga bagian B, kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Nah, kenapa Bapak Ibu kasih dan setia itu dikatakan di sini bahwa kalungkanlah itu pada lehermu? Nah, kalau kita kalungkan di leher kita, ya biasanya kalau kita punya kalung, maka akan gampang kita perhatikan kalung kita, akan bisa lihat dengan gampang, dengan cepat. Karena apa? Ada di depan mata. Nah, artinya apa? Kasih dan setia itu ya harus selalu ya kita perhatikan, artinya harus kita lakukan di dalam diri kita. Dan dikatakan di ayat yang B lagi bagian itu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Jadi kasih dan setia itu perlu dituliskan di dalam loh hati kita. Dituliskan di dalam hati kita. Sehingga apa? Kesetiaan itu akan ada dalam diri saudara dan saya. Ada banyak orang yang tidak setia Bapak Ibu, ya, tidak setia dalam rumah tangga. Makanya banyak Bapak Ibu terjadi perceraian di tengah-tengah keluarga karena tidak ada setianya, tidak ada kasih. Jadi kalau ada kasih, otomatis kesetiaan itu akan ada. Tapi kalau tidak ada kasih, tidak akan ditemukan yang namanya setia dalam keluarga. Nah, makanya perlu kasih dan setia. Dalam berpacaran juga sebagai anak-anak muda, ya, sebagai anak-anak muda, para pemuda, ya perlu setia. Kalau memang sudah yakin dari Tuhan pasangan hidupmu, maka harus setia sampai masuk dalam pernikahan. Jangan kalau melihat wanita yang cantik maka pindah hati. Sama juga kalau dilihat laki-laki yang ganteng, pindah hati. Nah, artinya apa? Tidak ada kesetiaan. Nah, sebagai orang berpacaran perlu kesetiaan untuk masuk dalam rumah tangga. Nah, juga dalam pekerjaan Bapak Ibu perlu ada kesetiaan dalam pekerjaan. Ya, jangan gampang bosan karena tidak suka atau pekerjaannya tidak pas di hati, maka kita tinggalkan pekerjaan itu. Juga dalam bersahabat perlu dalam persahabatan, ya. Jangan kalau ada sahabat yang baru yang mungkin memperhatikan kita, sahabat yang lama kita tinggalkan. Tidak boleh Bapak Ibu. Harus tetap setia memiliki sahabat lama. Ya, jangan meninggalkan sahabat yang lama. Artinya sahabat baru tetap juga dikasihi. Nah Bapak Ibu. Nah apalagi dalam hal beribadah kepada Tuhan. Dalam hal mencintai Tuhan. Kesetiaan itu adalah hal yang penting kita miliki Bapak Ibu. Kesetiaan mengikut Tuhan, melayani Tuhan itu adalah hal yang sangat penting dimiliki oleh orang percaya.
Karena apa Bapak Ibu? Dikatakan di dalam Amsal pasal yang ke-19 ya, ayat 22. Sifat yang diinginkan oleh seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Jadi kesetiaan itu sangat diperlukan, sangat itu dibutuhkan oleh Tuhan dalam diri orang percaya. Ya, karena kesetiaan itu akan membawa kita kepada upah yang sangat besar. Nah, dikatakan juga dalam Amsal 20 ayat 6 dikatakan, banyak orang menyebut dirinya baik hati, ya. Tetapi orang yang setia, siapakah mendapatkannya? Nah, itu sebabnya saya bilang tadi Bapak Ibu bahwa ya kesetiaan itu bukan hal yang gampang dilakukan. Ya. Itu butuh proses dan harus diikuti dengan kasih tadi itu. Jadi kalau tidak ada kasih, setia itu sulit didapatkan dalam diri seseorang. Makanya kasih itu dan setia itu harus selalu berdampingan. Karena apa? Semua akan teruji dengan waktu. Ya. Semua akan teruji dengan waktu, keadaan. Apakah sanggup kita mengasihi orang? Apakah sanggup kita mencintai seseorang? Menerima seseorang? Ya. Kalau tidak ada kasih, tidak akan mungkin Bapak Ibu. Tetapi malam hari ini, ya, kitab Amsal berkata kepada kita, kalau kita ya melakukan ini kasih dan setia, maka apa? Saudara akan mendapat kasih daripada Tuhan. Ayat yang keempat dikatakan, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta di depan, artinya di mata manusia. Jadi perlunya kasih dan setia dimiliki oleh Bapak Ibu dan saya. Maka saya percaya ketika kita melakukan itu dikatakan bahwa ya di pandangan Allah serta manusia kita akan dihormati, dihargai oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya. Malam hari ini saya mengingatkan kita kembali lewat firman Tuhan pada malam hari ini supaya saudara dan saya tetap setia mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi dalam hidup ini, peganglah tetap kesetiaan itu dalam dirimu. Ingatlah bahwa Yesus juga sudah terlebih dahulu mengorbankan dirinya, ya. Dia setia sampai mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya saudara dan saya memiliki hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Makanya Bapak Ibu, tetaplah setia, ya. Jangan gampang diombang-ambingkan, tetap teguh hatinya, ya, tetap percaya. Jangan mau diombang-ambingkan oleh keadaan situasi apapun. Kalau Tuhan aja setia mengasihi saudara dan saya, apalagi kita juga anak-anaknya, maka kita juga harus setia bagaimana Yesus setia. Demikian juga kita akan setia di hadapan Tuhan. Karena apa? Ada upah orang yang setia kepada Tuhan. Apa upahnya Bapak Ibu? Ada upah kalau Bapak Ibu saudara setia mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi sesama, ya. Setia dalam situasi pekerjaan apapun, ya. Ada upah yang saudara dan saya terima. Dikatakan Bapak Ibu di dalam Wahyu pasal yang ke-20, dikatakan di sini Wahyu pasal yang kedua, ya. Dikatakan di situ bahwa ada mahkota yang saudara dan saya terima. Dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi kalau saudara dan saya setia, ya, setia di hadapan Tuhan, setia mengasihi Tuhan, setia melayani Tuhan, setia mengasihi setiap orang, ya, setia dalam hal kecil apapun, Tuhan katakan, maka Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan bagi orang yang setia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita setia tidak akan sia-sia. Tetaplah setia mencintai Tuhan. Tetaplah setia Bapak Ibu mengasihi istrimu, mengasihi suamimu, apapun keadaannya, tetap kasihi. Karena kita percaya, ya Tuhanlah yang mempersatukan suami istri menjadi satu rumah tangga di dalam Kristus. Ya, tetaplah setia dalam pekerjaanmu, tetaplah setia di dalam berpacaran, ya, dalam pekerjaan, dalam apapun yang saat ini kau kerjakan. Setialah.
karena Tuhan memberikan upah kepada orang yang setia kepadanya. Ini firman Tuhan yang singkat yang boleh disampaikan kepada kita. Tetaplah setia, ya, cintai Tuhan, kasih Tuhan dengan segenap hatimu. Maka saya percaya saudara dan saya akan mendapat mahkota kehidupan yang kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Sebagai respon atas firman Tuhan pada malam hari ini, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku kan setia mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapat mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapat mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Tetap setia, tetap setia melayanimu. Tetap setia melayanimu. Bapak kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan mengajar kami untuk kami lebih setia lagi kepadamu, bahkan setia terhadap pasangan hidup kami dan setia terhadap apa yang telah mungkin juga berjanji dengan orang lain. Oleh karena itu Tuhan tolong kami tahu malam hari ini melalui kebenaran firman-Mu bahwa besar upah kesetiaan itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau, berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, senang boleh bertemu kembali kita dalam program Obat Tidur. Dan saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian akan memberikan tanda emotion saat ini supaya saya boleh melihat, karena dari awal tadi ada jaringan lelet di handphone saya sehingga saya nggak bisa tulis nama-namanya. Dan saya harap juga jika tidak dibuat nanti diketik kembali atau dibuat tanda emotion atau lambangnya, kalau nggak saya sebut namanya ya saya mohon maaf karena tadi terlewatkan. Nah, ada masalah di Facebook kami juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur kalau kita telah diberkati oleh Tuhan. Dan ini saya akan menyapa untuk kita semua ya. Biar bisa juga sekaligus kami doakan langsung namanya, itu maksud saya. Terima kasih untuk Ibu Teti Manurung karena sudah juga langsung ya memberikan tanda bahwa Ibu ikut menonton. Dan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Demikian juga dengan Bapak Simpson Simanjuntak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga Ruth Marissa Putri Siahaan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bahkan juga dengan Bapak Hermanus yang selalu setia dari Jakarta ini, dari pusat ini. Ya terima kasih ya, luar biasa, selalu setia untuk mengikuti program ini. Bahkan juga demikian kepada Ibu Mas Ria Burmanurung tadi di SMS saya bahwa jaringan katanya selama beberapa minggu itu di Sidikalang rusak. Ya puji Tuhan kalau malam hari ini juga bisa mengikuti, itu adalah hal yang luar biasa. Nah ini terima kasih juga buat Ibu Sarina Pinem yang dari Singapura ya. Terima kasih Bu, kami akan berdoa nanti untuk Ibu. Dan juga untuk Ibu Rustani Samosir, terima kasih ya karena sudah setia juga dan membagikan ini. Facebook membuat Ibu adalah penggemar berat. Haleluya. Juga terima kasih untuk Ibu Opung Roijo, ini juga setia sekali. Ya, orang yang setia besar pahalanya di surga. Demikian juga tadi ada nama
Haltis Simarmata. Luar biasa, terima kasih. Bahkan juga ada juga ini sahabat kami Karundu nih ada ya. Terima kasih ya sudah mengikuti program ini. Luar biasa. Dan juga Bapak Sabam Simajuntak tadi ada. Saya sempat catat luar biasa. Bahkan juga ya Tuhan memberkati Bapak. Demikian juga Sela Juliarni. Halo Sela Juliarni yang sedang berada di TV di Belawan. Apa kabar? Sehat-sehatkah? Dan kapan kembali ke gereja ini atau ke Batam? Kami menantikan Anda melayani di sini. Kalau belum merit, kan? Tempoh hari dibilang aku mau merit Pak, gitu ya. Tapi nggak jadi merit, ya kan? Datang aja ke Batam. Nanti biar bisa sekolah ya ini. Luar biasa, ya. Luar biasa atas atensi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan langsung berdoa ya untuk juga Ibu Dion ya. Terima kasih Ibu Dion yang selalu setia. Bahkan juga Kiki bundanya Edu, terima kasih. Rahel Puba, terima kasih. Bapak Marjono juga tim dari gereja ini. Ruth Siahan, terima kasih semua. Dan mungkin juga ada Bapak Reston Gultom, terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Demikian juga Tika Dede. Kami tim gereja Gebirawa Indah akan selalu mendoakan dan besok juga ini akan didoakan. Percayalah Tuhan akan lakukan perkara besar dan berkat-berkat akan dilimpahkan Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang selalu setia. Apalagi ini adalah sudah akhir zaman. Kita penting setia untuk menantikan kedatangan Tuhan. Nanti kelak akan disematkan bagi kita, yaitu mahkota kebenaran. Dan saat ini kami akan langsung berdoa kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bapak kami berdoa saat ini ya Tuhan buat Ibu Teti Manurung. Tuhan Engkau menolong, Engkau campur tangan. Engkau memberkati Ibu ini Tuhan dan juga semua keluarga besarnya. Rustani Murusa Mosir Engkau berkati sebagai pedagang. Engkau menolong, Engkau campur tangan. Engkau memberkati Bapak Surgawi. Bahkan di Korundu juga Tuhan kami berdoa. Engkau menolong, Engkau campur tangan Korundu. Engkau memberkati, Engkau menolong, Engkau campur tangan. Apapun persoalan hidupnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Demikian Ibu Sarina Pinem Bapak yang sedang berada di Singapura. Biarlah segala penyakit-penyakit kelemahan tubuh Engkau menyembuhkan. Saya berdoa kebahagiaan yang berasal daripada Tuhan menjadi bagiannya. Biarlah kiranya Tuhan memelihara dan menyembuhkannya. Saya berdoa untuk Ibu Tika Dede. Engkau Tuhan menyembuhkannya. Kelemahan-kelemahan tubuh saat ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Reston Gultom. Kiranya Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau memberkati Bapak Surgawi. Bapak diberkatilah Kiki, tim gereja ini. Engkau berkati ya Tuhan Rizka. Engkau berkati Bapak Surgawi, Bapak Hermanus. Engkau campur tangan yang berada di Jakarta. Engkau berkati Bapak Marjono. Engkau berkati Opro yang selalu setia. Engkau berkati Tuhan semua keturunannya. Berkati Halti Simarmata. Engkau menolong, Engkau campur tangan. Bapak Sabam Simajuntak. Engkau berkati, Engkau yang berada di Tebing. Engkau campur tangan. Rahel Purba, Engkau berkati, Engkau campur tangan. Bahkan juga untuk Ibu Mesria Manurung yang sedang berada di Serikalang. Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati. Berkati Ruth Siahaan. Berkati Sela Juliarni yang berada di Belawan. Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati. Mama Dion, Engkau berkati Tuhan. Mungkin juga ada nama-nama yang tadi sempat terlewatkan. Ya Bapak tidak saya sebutkan. Kiranya Tuhan Engkau merupakan jawaban yang pasti buat mereka. Apapun masalah pergumulan mereka. Hanya berdoa di dalam Yesus. Biarlah kiranya Tuhan juga hamba berdoa buat mereka yang menonton di grup. Yang tidak nampak ya Tuhan di layar handphone kami. Kami berdoa Tuhan Engkau berkati mereka saat ini yang sedang menonton. Di dalam nama Yesus. Biarlah kiranya Tuhan kelemahan Tuhan Engkau lenyapkan. Segala penyakit Engkau sembuhkan. Saya berdoa luka-luka batin Engkau balas, Engkau pulihkan Bapak Surgawi. Dosa-dosa mereka kiranya Tuhan mengampuni. Saya berdoa penyakit ginjal Engkau sembuhkan. Penyakit paru-paru Engkau sembuhkan. Penyakit jantung Engkau sembuhkan. Penyakit asma, penyakit asam lambung. Juga ya Tuhan asam urat dan sar terjepit. Segala tumor, kanker, penyakit apapun jenisnya. Saya berdoa kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa teringat Bapak atas Sida Bogil. Engkau berkati, Engkau campur tangan. Terima kasih Bapak Bagus, Engkau berkati Bapak Surgawi. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Haleluya Bapak Surgawi. Bapak, kapanpun Tuhan video ini dibuka, kiranya Tuhan mereka yang menonton mendengar doa ini, mereka dijawab oleh Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan, mereka disembuhkan oleh Tuhan.
Terima kasih Bapak. Berkati kota Batam, kota kami di mana kami berada. Berkati ya Tuhan, wali kota, dan juga Tuhan wakilnya dan juga para jajarannya yang Kau berikan hikmat bijaksana dalam memimpin kota ini. Juga kemajuan pembangunan kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga gubernur, wakilnya, jajarannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga para pengusaha-pengusaha, Engkau berkati, Engkau menolong, khususnya mereka ya Tuhan yang diambang bangkrut. Tuhan, Engkau pulihkan kembali ya Tuhan Yesus. Kami berdoa para medis Tuhan, Engkau menolong, Engkau ucapkan, Engkau berkati para guru, semua instansi pemerintah kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi industri di kota Batam semakin maju, pariwisata semakin maju. Kami berdoa Tuhan, tolonglah kota ini. Bapak, kami berdoa untuk Indonesia. Engkau menolong, Engkau campur tangan, Engkau berkati dari Sabang sampai Merauke. Presiden kami ya Tuhan dan wakilnya, bahkan juga semua kabinetnya kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. NKRI adalah harga mati untuk kami Bapak Surgawi. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau menaungi Indonesia ini Tuhan. Gerakan separatisme dipatahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Kami bersyukur kalau negara kami ini telah selamat daripada penyakit COVID. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau ya Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Engkau menolong, hamba-hamba Tuhan Engkau memberkati, para misionaris Engkau memberkati Tuhan. Biarlah Engkau ubahkan ya Tuhan kami ini untuk semakin mengenal Engkau ya Bapak. Para umat-umat Kristiani semakin mengenal Engkau, siapakah Engkau yang sesungguhnya. Dan biarlah karakter kami semakin diubahkan Bapak Surgawi. Kami berdoa untuk Israel, diberkatilah Israel. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, telah menerima kuasa dan berkat Tuhan itu saat ini. Angkatlah tanganmu, saya akan memberikan doa berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan ikut kuasa Allah Roh Kudus. Itulah yang menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini hingga Yesus datang kali yang kedua menjemput saleh-salehnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu sampai detik ini masih setia, dan upahnya tentu besar di surga. Dan saat ini juga dalam dunia ini upahnya besar. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara mau membagikan video kami di beranda FB Saudara, di cerita di IG atau Instagram, bahkan juga di grup medsos lainnya. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara sekalian membagikannya, maka sahabat saudara dan keluarga akan diberkati oleh Tuhan ketika menontonnya. Dan kami juga berharap kepada Bapak Ibu Saudara sekalian supaya pada besok malam Bapak Ibu Saudara boleh bersama dengan saya untuk mengikuti program Obat Tidur, dan kembali tayang pada jam atau pukul 22 WIB waktu Indonesia bagian Barat. Dan pembicara besok Bapak Ibu Saudara sekalian adalah saya sendiri, Pendeta Fabri Putra sebagai Gembala Sidang Gereja Gebi Rawa Indah, Kota Batam. Akan melayani Bapak Ibu Saudara sekalian yang berikan yaitu firman Tuhan yang sangat menyegarkan hati kita semua. Saya percaya bahwa hati kita telah disukakan dan hati kita juga telah mengalami kedamaian, jiwa kita telah disegarkan, tentu sekali akan bisa nanti tidur nyenyak, dan juga saya percaya akan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Oleh karena itu jangan pernah lupa bangun pada besok pagi. Shalom, salam dari Gereja Gebi Rawa Indah, Kota Batam. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, sayonara.